Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sunita Rahayu Putri dengan NIM 230701072. Saya dari Psikologi B semester 1. Nah, pada waktu ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aliran dalam psikologi. Yakni ada 4 aliran yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada fungsionalisme, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada aliran Gestalt, dan yang terakhir ada aliran dari psikoanalisis. Nah, selamat menonton, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Yang pertama adalah aliran fungsionalisme. Pengertian fungsionalisme merupakan proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan menekankan kepada psikis serta menaruh perhatian pada fungsi mental. Ada beberapa prinsip fungsionalisme yang dicetuskan oleh salah satu tokoh aliran fungsionalisme, yakni William James. Prinsip fungsionalisme ini terdiri dari 3 prinsip, yakni prinsip kesadaran, kemudian prinsip diri, dan yang ketiga adalah prinsip emosi. Prinsip kesadaran ini juga disebut oleh akar kesadaran James. Menurut James, dalam tanda kurung Helkin Hand pada tahun 2009, ada beberapa karakteristik dari kesadaran yang tidak memungkinkan focus wound bisa terwujud. Yang pertama adalah kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya personal. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan membentuk kesadaran yang berbeda-beda pula. Akibatnya, mencari elemen-elemen dasar dari kesadaran, semua orang merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua adalah kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya kontinum sehingga tidak bisa dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Kesadaran bergerak dinamis dari satu objek ke objek yang lainnya. Ketiga, kesadaran mengalami perubahan yang terus-menerus dan tidak statis. Seperti apa yang disampaikan Heraklitus, tidak akan ada seorang pun yang memiliki pengalaman yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Kemudian, yang keempat, kesadaran itu bersifat selektif. Dalam artian, apa yang masuk dalam kesadaran seseorang melalui proses seleksi yang sifatnya personal. Maka, orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sama belum tentu memiliki pengalaman dan kesadaran yang sama pula. Selanjutnya, kelima, kesadaran itu bersifat fungsional. Dalam artian, kesadaran itu bertujuan, yaitu membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Prinsip diri ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni yang pertama ada diri material atau yang biasa disebut dengan material self, yang kedua ada diri sosial atau social self, yang ketiga ada diri spiritual atau spiritual self. Material self atau diri material menunjuk pada segala hal yang dimiliki seseorang yang diikat oleh emosi. Oleh Benari pada tahun 2011. Dalam konsepsi James, material self tidak terbatas pada tubuh, tapi juga meliputi segala hal yang dimiliki selain tubuh. Tubuh memang merupakan aspek terpenting dari material self. Material self ini juga meliputi hal-hal yang kita miliki, seperti contohnya pakaian, keluarga, mobil, dan lain-lain. Hal ini adalah menurut James, dan material self ini sangatlah penting karena hilangnya apa yang dimiliki berarti hilangnya salah satu bagian dari diri kita. Bagian-bagian dari tubuh tersebut memiliki ikatan emosional yang berbeda-beda dengan diri kita. Sebagai contoh, ada orang yang memproteksi tubuhnya secara ketat dari orang-orang yang dianggap bukan muhrim, dan ada juga orang yang membiarkan orang lain memiliki tubuhnya. Selanjutnya adalah prinsip emosi. James mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Menurut James, sulit dibayangkan kalau emosi tidak ada kaitannya dengan tubuh, atau yang biasa disebut dengan istilah disembodied, karena bagaimana mungkin muncul suatu emosi tertentu tanpa terjadi reaksi dalam tubuh. Sebetulnya, pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis bukanlah hal yang baru, namun umumnya meyakini bahwa reaksi fisiologis terjadi setelah emosi muncul atau emosi merupakan pengaruh dari persepsi terhadap suatu situasi. Ciri khas dari aliran fungsionalisme adalah yang pertama, menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen mental. Yang kedua, sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi psikologi untuk berbagai bidang dan kelompok manusia. Yang ketiga adalah aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Kemudian, metode fungsionalisme. Metode yang dipakai aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode observasi tingkah laku serta introspeksi. Metode observasi tingkah laku dibagi menjadi 2, yakni metode fisiologis dan metode variasi kondisi.
Kemudian James R. Angel yang lahir pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1949. Beliau mencetuskan bahwa ada 3 topik utama psikologi fungsional, yakni yang pertama, psikologi fungsionalisme adalah psikologi operasi mental yang berlawanan dengan psikologi strukturalisme yang menekankan pada elemen-elemen mental. Tugas dari fungsionalisme yaitu untuk menemukan bagaimana proses mental bekerja dan apa yang diselesaikan, serta dalam kondisi tersebut apa hal itu terjadi. Yang kedua, psikologi fungsionalisme adalah psikologi yang menekankan manfaat dasar dari kesadaran. Kesadaranlah yang memediasi antara kebutuhan organisme dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga adalah psikologi fungsionalisme, psikologi yang bersifat psikofisikal atau yang disebut dengan hubungan fisik dan psikis, yang menekankan pada hubungan keseluruhan organisme dengan lingkungannya, meliputi fungsi tubuh dan pikiran. Kemudian John Dewey. Dewey dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington dan meninggal pada tanggal 1 Juni di tahun 1952. Bagi Dewey, manusia tidak sekedar mengamati dan mencocokkan antara realitas dengan apa yang ada dalam pikirannya, tapi juga aktif melakukan manipulasi terhadap lingkungan agar tujuannya tercapai. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah kritiknya terhadap elementarisme yang membagi pengalaman ke dalam bagian-bagian, yakni stimulus dan respon. Menurut Dewey, stimulus dan respon tersebut merupakan suatu kesatuan yang tertuju pada satu tujuan tertentu. Contohnya adalah seorang anak ketika melihat api, kemudian stimulus dan menyentuhnya adalah responnya. Kemudian ia merasakan rasa sakit adalah stimulus dan menariknya adalah responnya. Hal tersebut merupakan pengalaman yang mengubah persepsi anak tentang api yang merupakan stimulus dan kemudian membuatnya tidak lagi menyentuh api yang merupakan respon dari anak tersebut. Selanjutnya adalah behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Kemudian adalah prinsip-prinsip behaviorisme. Behaviorisme ini memiliki 2 prinsip, yakni yang pertama adalah stimulus dan respon, yang merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Kemudian yang kedua adalah reinforcement, atau salah satu prinsip yang merupakan sebuah penguatan yang sengaja diberikan untuk memicu seseorang dalam mengerjakan suatu hal. Tokoh aliran behaviorisme yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov ini dikenal dengan teorinya classical conditioning selama di University of St. Petersburg. Pavlov tertarik untuk meneliti sistem pencernaan atau yang biasa disebut dengan digestive system. Ia melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Dalam penelitiannya, ia melakukan operasi kecil terhadap seekor anjing tersebut, sehingga setiap anjing tersebut mengeluarkan air liur, dan air liurnya tersebut dapat dikumpulkan di luar tubuhnya dan bisa diamati. Awalnya, anjing hanya akan mengeluarkan air liur atau yang biasa disebut dengan unconditional response jika diperlihatkan daging atau makanan anjing, yang biasa disebut dengan unconditional stimulus. Jadi, secara alamiah, US dapat menimbulkan UR. US adalah unconditional stimulus dan UR adalah unconditional response. Menurut Pavlov, air liur anjing conditional response bisa keluar jika diperlihatkan benda lain selain daging. Pengamatan Pavlov ini menunjukkan bahwa stimulus-stimulus yang dikondisikan sedemikian rupa berhubungan dengan anjing yang merupakan makanan utama anjing, seperti suara juga dapat menstimulasi keluarnya air liur pada anjing. Respon anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengar suara tersebut disebut dengan conditional reflex. Salah satu tokoh behaviorisme adalah John Burdess Wasson yang lahir di Granville, South Carolina, Amerika Serikat dari seorang ibu yang religius dan bapaknya yang seorang pemabuk. John Burdess Wasson ini
lahir di tahun 1878 sampai 1958. Salah satu dari materi perkuliahan John Brodus Wasson, yakni yang berjudul Psychology as a Behaviorist Views It, yang dipublikasikan di Psychological Review, dianggap sebagai manifesto bahwa Wasson sebagai behaviorist dan dianggap sebagai awal tahun berdirinya aliran baru yang disebut dengan behaviorisme. Glassman dan Haddad pada tahun 2009 menyebutkan 3 pemikiran Wasson yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama, Wasson memberikan penekanan terhadap stimulus yang ada pada lingkungan dan respon yang tampak terhadap stimulus tersebut. Yang kedua, Wasson menolak konsep-konsep psikologis yang tidak diperoleh lewat pembuktian pengamatan langsung. Dan yang terakhir adalah, dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia, Wasson memberikan perhatian khusus pada proses belajar dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah B.F. Skinner. Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. B.F. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Wasson. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Nah, B.F. Skinner ini melakukan sebuah penelitian yang disebut dengan Skinner's Box. Nah, penelitian eksperimen Skinner ini menggunakan seekor tikus yang ditempatkan pada sebuah kotak. Dalam kotak yang disebut dengan Skinner Box terdapat suatu tombol yang apabila ditekan akan menyebabkan munculnya makanan atau reinforcer. Pada awalnya, tikus melakukan perilaku alamiah seperti mencakar, menyundul, mengendus, memanjat, dan lain-lain, sampai kemudian tanpa disengaja tombolnya tertekan sehingga muncul makanan. Nah, pada saat inilah perilaku operan mulai muncul, yaitu ketika tikus mulai belajar menghubungkan antara keluarnya makanan dan perilaku menekan tombol. Jika secara konsisten makanan itu muncul setiap tombol ditekan, maka perilaku operan tersebut akan semakin kuat. Namun, jika reinforcer tersebut dihilangkan setiap tikus menekan tombol, maka perilaku operan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Yang terakhir ini disebut dengan extinction. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari mempelajari teori behaviorisme ini, yakni kelebihannya adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada suatu situasi dan kondisi belajar para siswa. Kemudian kekurangannya adalah pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Aliran selanjutnya adalah aliran Gestalt. Nah, pengertian dari aliran ini adalah bahwa pandangan pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Ada beberapa prinsip dari aliran Gestalt, yakni yang pertama ada feature ground, kemudian yang kedua ada principle of continuity, dilanjut dengan principle of proximity, serta principle of inclusiveness, dan principle of similarity, serta principle of closure. Nah, prinsip Gestalt figure ground adalah ketika mempersepsi suatu stimulus, bidang persepsi kita akan terbagi menjadi dua, yakni feature dan ground. Nah, figur ini merupakan bagian yang jelas dan menjadi pusat perhatian, sedangkan ground merupakan bagian yang kabur dan tidak menjadi pusat perhatian. Sebagai contohnya adalah di gambar berikut. Kemudian, principle of continuity, yaitu ketika kita mempersepsi suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tapi dalam suatu konfigurasi tertentu, seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang satu ini. Nah, principle of proximity itu kita mempersepsi dua stimulus yang berdekatan
berdekatan sebagai satu kelompok. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa suatu stimulus yang berdekatan akan dipersepsi sebagai suatu kelompok. 4 persegi panjang yang ada pada gambar tersebut tidak dikelompokkan sebagai suatu kesatuan. Faktor kedekatan menjadikan 4 persegi panjang tersebut terbagi dua, sebagian membentuk satu kelompok bersama dengan 4 garis yang ada di sebelah kiri, dan sebagiannya lagi membentuk satu kelompok bersama dengan 4 garis yang ada di sebelah kanan. Nah, principle of inclusiveness ini yaitu kita akan cenderung mempersepsi stimulus yang paling besar dibandingkan yang lebih kecil. Nah, gambar di atas tampak seperti sebuah rumah. Kita tidak mempersepsi bagian-bagiannya, kita tidak mempersepsi gambar segitiga, garis, ataupun persegi panjang. Kemudian, yang kelima adalah principle of similarity, yaitu kita cenderung mempersepsi dua stimulus yang memiliki cara yang sama sebagai suatu kelompok. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk yang memiliki kesamaan yang dipersepsi sebagai suatu kesatuan. Bola-bola kecil yang ada di bagian atau dipersepsi sebagai kumpulan bola yang membentuk 4 persegi panjang, sedangkan bola-bola yang ada di bagian bawah dipersepsi sebagai kumpulan bola yang membentuk garis vertikal. Kemudian yang terakhir adalah principle of closure, yaitu kita cenderung akan persepsi gambar yang belum selesai seperti sudah selesai. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada beberapa tokoh dalam aliran Gestalt, yakni yang pertama ada Max Wertheimer. Wertheimer terlahir di Prague, Jerman pada tahun 1880-an. Ia mengambil studi hukum dan filsafat di University of Prague. Nah, keyakinan Wertheimer ini bahwa manusia itu secara aktif mengorganisasikan persepsinya mendorongnya untuk menulis sebuah buku berjudul Reading in Perception pada tahun 1923, yang salah satunya membahas mengenai Law of Pregnance, yaitu hukum-hukum yang menyatakan bahwa persepsi manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk organisasi keseluruhan atau Gestalt. Kemudian, ia juga melakukan suatu eksperimen. Dalam eksperimennya, Wertheimer menggunakan tachistoscope, yaitu suatu alat yang dapat menampilkan suatu cahaya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan tachistoscope tersebut, Wertheimer memproyeksikan cahayanya melalui dua celah. Awalnya cahaya ditujukan pada satu celah, kemudian dalam waktu yang relatif lama, sekitar 200 milidetik, baru cahaya tersebut ditujukan pada celah lainnya. Namun ketika Wertheimer mempercepat interval waktu antara satu celah dengan celah lainnya menjadi sekitar 60 milidetik, yang tampak bukan lagi dua titik cahaya, tetapi satu garis cahaya yang menghubungkan kedua titik tersebut. Fenomena ini kemudian dinamakan V phenomenon dan ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul Experimental Studies of the Perception of Movement, yang menandai munculnya psikologi Gestalt. Nah, tokoh berikutnya adalah Wolfgang Kohler. Kohler ini lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Reval, Estonia, dengan gelar PhD diperoleh dari University of Berlin pada tahun 1909. Nah, pada tahun 2013, Kohler diundang untuk meneliti simpanse di Tenerife, Afrika. Karena Perang Dunia I, ia kemudian tinggal di Tenerife sampai 7 tahun. Ia lebih tertarik untuk mengamati bagaimana simpanse memecahkan suatu masalah. Nah, menurutnya, simpanse memiliki kecerdasan lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Simpanse bukan hanya bisa belajar melalui trial and error, tapi ia pun mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Nah, dalam penelitiannya ini, ia menempatkan seekor simpanse bernama Nuva dalam sebuah kandang, dan dalam kandang tersebut disimpan tongkat kayu, serta tidak jauh dari kandang tersebut ditempatkan buah-buahan. Walaupun awalnya kesulitan dalam mengambil buah-buahan tersebut, namun Nuva ini akhirnya dapat menjangkau makanan tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Nah, hasil penelitiannya tersebut terhadap simpanse ditulis dalam The Mentality of Apes pada tahun 1917. Kemudian, yang terakhir adalah tokoh Kurt Kafka. Ia dilahirkan pada tanggal 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman. Seperti Wertheimer, Kafka pun memiliki minat keilmuan yang beragam. Sebelum menekuni ilmu psikologi, Kafka sempat tertarik dengan ilmu filsafat ketika belajar di University of Berlin. Beberapa karya Kurt Kafka antara lain yakni ia menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind: An Introduction to Child Psychology. Nah, dengan buku tersebut, Kafka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori Gestalt, yakni kelebihannya, teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki
memiliki keunikan. Inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengertinya suatu persoalan. Sementara kekurangan ini adalah sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan. Pemecahan masalah sangat bergantung pada pengamatan. Yang selanjutnya adalah aliran psikoanalisis. Aliran ini adalah suatu aliran psikologi yang mengedepankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Nah, ada struktur kepribadian terbagi menjadi 3, yakni ada id, kemudian superego, dan ego. Id berasal dari bahasa Latin yang berarti id atau das ist dalam bahasa Jerman. Id merupakan salah satu elemen dari sistem kepribadian Freud yang merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Dorongan yang bersumber dari id tersebut sifatnya primitif dan tidak disadari, seperti lapar, haus, dan seks, serta selalu berupaya untuk dipenuhi. Jika belum terpenuhi, dorongan tersebut akan selalu berupaya untuk dipenuhi. Nah, id ini dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Oleh karena itu, id selalu mendesak ego untuk memenuhi kebutuhannya agar mendapatkan kesenangan. Id tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Nah, proses ini kemudian dinamai Freud dengan primary process thinking. Kemudian ada superego. Nah, superego ini merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial yang sudah terinternalisasikan dalam diri seseorang. Biasanya, nilai-nilai tersebut diperoleh dari keluarga maupun masyarakat. Nah, sebenarnya superego ini sama halnya dengan id, yakni menuntut untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Tuntutan superego ini pun juga terkadang tidak realistis dan tidak rasional. Namun, yang membedakan id dan superego adalah prinsip yang digunakannya. Jika id menggunakan prinsip kesenangan, maka superego adalah yang sebaliknya, yaitu prinsip kesempurnaan atau morality principle. Kemudian yang terakhir adalah ego atau das Ich dalam bahasa Jerman yang berarti aku dan merupakan center of organization and integration, yakni diri seorang ego pun merupakan pusat dari kepribadian seseorang. Fungsi ego adalah menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan antara id dan harapan superego. Nah, dengan memperhatikan tuntutan realitas atau reality principle, ego kemudian berusaha mencari solusi dalam mengatasi tuntutan id dan superego melalui kompromi, penundaan, atau substitusi. Proses ini pun kemudian disebut dengan secondary process thinking. Ada hal yang membedakan antara primary process thinking dan secondary process thinking, yakni primary process thinking belum bisa membedakan manakah kebutuhan dan manakah yang realitas. Kemudian pada secondary process thinking, pemenuhan kebutuhan sudah meliputi pertimbangan antara realitas yang ada. Nah, pada primary process thinking ini biasanya sulit diakses oleh kesadaran, sedangkan secondary process thinking ini ditandai oleh bisanya diakses oleh kesadaran. Nah, ada beberapa tokoh dalam aliran psikoanalisis ini. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Freud lahir di Freiburg, Moravia, yang sekarang disebut dengan Republik Czechoslovakia pada tanggal 6 Mei 1856. Nah, ada beberapa pokok pikiran yang menjadi karakteristik pemikiran Freud. Antara lain adalah Freud mempunyai keyakinan bahwa semua kejadian, termasuk kejadian mental, tidak terjadi secara kebetulan, tapi bersifat deterministik. Freud juga meyakini adanya tahap-tahap perkembangan mental dan menganggap adanya tahapan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Dan Freud juga dalam membangun teorinya, ia lebih banyak menggunakan data-data klinis yang diperoleh dari para pasiennya daripada data eksperimental. Nah, Jung ini mengembangkan analytical psychology dan beberapa konsep seperti struktur kepribadian, collective unconscious, archetypes, dan introversion, extroversion, serta deindividuasi, dan lain-lain. Nah, collective unconscious ini dalam pandangan Jung terdapat dua level, ketidaksadaran yaitu personal atau individual unconscious dan collective unconscious. Nah, individual unconscious ini merupakan ketidaksadaran yang tidak terlalu dalam dan mengandung ingatan impuls, serta keinginan dan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan atau ditekan.
Sementara level ketidaksadaran yang lebih dalam lagi disebut dengan collective unconscious, yaitu akumulasi dari pengalaman-pengalaman nenek moyang atau generasi sebelumnya dan merupakan basis dari kepribadian seseorang. Nah, collective unconscious ini merupakan konsep Jung yang sangat mistis dan kontroversial. Bagi Jung, begitu terakhir ke dunia, pikiran manusia tidaklah kosong, seperti diklaim John Locke melalui terdapat collective unconscious. Sementara archetypes dalam collective unconscious terdapat pengalaman-pengalaman umum yang biasa dilalui manusia yang dicatat dan diturunkan dalam bentuk kecenderungan untuk merespon secara emosional terhadap sesuatu pengalaman tertentu yang kemudian disebut dengan archetypes. Nah, menurut Jung ini, archetypes ini adalah kerangka perseptual dan emosional yang mendorong seseorang untuk memiliki pandangan dan pengalaman emosional tertentu. Melalui para archetype ini yang memungkinkan manusia bertindak seperti para pendahulunya. Namun demikian, Jung meyakini bahwa kita pun sebenarnya bisa memodifikasi archetype dan hal itu tergantung pada proaktivitas kita masing-masing, apakah mau secara kreatif mengubahnya atau tidak. Dalam konsepsi Jung ada banyak jenis archetypes, namun yang paling terkenal adalah persona, animus, anima, shadow, dan self. Nah, persona ini menunjukkan pada topeng yang dipakai seseorang ketika berinteraksi dengan dunia luar. Sementara berbeda dengan persona, anima dan animus merupakan archetypes yang berkaitan dengan kecenderungan kita untuk memiliki karakteristik jenis kelamin yang berseberangan. Seperti anima berarti seorang laki-laki, selain memiliki karakteristik maskulin, juga memiliki karakteristik feminim. Sebaliknya animus berarti seorang perempuan, selain memiliki karakteristik feminim, juga memiliki karakteristik maskulin. Nah, menurut Jung ini, manusia pun memiliki kecenderungan untuk bertentangan dengan nilai-nilai moral. Archetype yang mengendalikan kecenderungan tersebut adalah shadow. Shadow merupakan bagian gelap dari diri manusia dan merupakan warisan dari zaman sebelum manusia. Nah, menurut Schultz, shadow terdiri dari aktivitas dan keinginan yang bertentangan dengan moralitas dan tidak dapat diterima secara sosial. Walaupun demikian, shadow tidak selamanya negatif. Sisi positif dari shadow adalah dapat membuat manusia bertindak spontan, kreatif, mempunyai insight, dan mengalami emosi yang mendalam. Terakhir adalah tipe archetype yang mengintegrasikan dan menjaga keseimbangan semua aspek ketidaksadaran, serta menjaga stabilitas dan kesatuan dari kepribadian seseorang, yaitu self. Self merupakan archetype yang paling penting. Kemudian ada tahap perkembangan psikoseksual. Nah, motivasi seksual ini merupakan hal penting dalam psikoanalisis. Freud menyatakan bahwa seks itu tidak hanya berhubungan dengan organ-organ tertentu saja, tapi seluruh bagian tubuh bisa menjadi sumber kepuasan seksual. Nah, tahapan-tahapan tersebut mencakup antara lain, yang pertama adalah oral stage, kemudian anal stage, dilanjut oleh phallic stage, dan kemudian latency stage, dan yang terakhir adalah genital stage. Nah, oral stage ini dimulai pada usia 0 sampai 18 bulan, kemudian anal stage dimulai pada usia 18 sampai 36 bulan, dan phallic stage ini dimulai pada usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian tahap latency stage dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun, dan yang genital stage dimulai ketika usia 12 tahun hingga ke atas.